perkuliahan atau pembelajaran kita. Yang pertama itu pada pertemuan pertama, mahasiswa dapat melakukan atau melihat apa-apa saja yang perlu atau ada hal yang harus kamu ikuti, yang harus kamu patuhi peraturannya. Mengapa? Karena misalnya dari kehadiran itu akan menunjang untuk nilai, ya. Kemudian selain kehadiran, kemudian tugas itu bobotnya itu hampir 40%, itu penilaiannya 40%. Kemudian nanti yang dinilai itu ada lagi ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Nah, itu nanti juga akan menjadi alat untuk masuk ke dalam nilai-nilai yang akan kamu dapatkan itu. Jadi untuk kesepakatan kita bersama antara ibu dan kamu semua, jadi tolong diikuti kehadiran tadi, nilai-nilai, kemudian tugas-tugas yang dikerjakan, kemudian rasanya itu tolong ya. Merasa bisa ya, sepakat ya? Baiklah. Untuk pengantar manajemen. Nah, pengantar manajemen ini otomatis sudah berada sejak abad yang lalu. Pada zaman dahulu itu, manajemen itu sudah ada. Ya kan, cuman secara ilmiahnya itu kita tidak tahu bahwa itu sudah terintegrasi dengan manajemen. Nah, misalnya ya, ada transaksi jual beli. Nah, itu kan ada tuh manajemennya, ada yang mengatur, ada yang membeli, ada yang mengelola, ya kan? Nah, kemudian apa lagi selain jual beli? Bisa jadi di saat kerajaan itu ada sistem namanya kayak kalau sekarang sih namanya administrasi. Cuman pada masa klasik yang dahulu itu dia bisa jadi udah ada sih untuk penulisan kayak surat-surat, kemudian surat keluar, kemudian sistem pembagian amprah atau gaji dan lain sebagainya. Jadi sekilas pengantar tentang ilmu manajemennya kira-kira begitu. Ada yang mau tanyakan? Kita masuk ke materi kita yaitu basic manajemen atau manajemen dasar ya. Manajemen dasar. Nah, apa itu konsep manajemen? Konsep manajemen itu adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Kenapa sistem kelola di perusahaan itu harus bisa dikontrol dengan baik? Nah, untuk misalnya dalam perekrutan karyawan atau pegawai itu ada SOP-nya, ada langkah-langkahnya. Kriteria untuk perekrutan karyawan atau pegawai itu misalnya standarnya harus S1, misalnya nilainya harus 3,8 berapa IPK-nya, kemudian harus bisa menggunakan bahasa atau bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan aktif. Bisa juga misalnya dia bisa bekerja sama dengan teamwork-nya. Nah, jadi kenapa? Jadi bisa dapat mencapai. Jadi itu dia kenapa harus dikelola sistem perekrutan pegawainya. Begitu juga dengan sistem pembukuannya, itu juga harus dikelola dengan baik untuk mengetahui nanti bagaimana uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, itu apakah seimbang atau tidak, ya. Nah, itu dia manajemen. Selanjutnya, nah ini dia konsep manajemen ditinjau dalam 4 aspek.
Yang kedua itu manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, manajemen sebagai ilmu pengetahuan bahwa di sini manajemen ini dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu-ilmu kita dengan mempelajari manajemen. Kita dari yang tidak tahu ini menjadi tahu. Kemudian yang ketiga, sebagai suatu proses. Nah, ini dia yang paling penting menurut Ibu, karena proses ini tidak ujuk-ujuk sampai tujuan, bukan begitu. Karena harus melewati step by step, ada langkah-langkahnya, itu yang namanya proses ya. Misalnya kamu tadi dari rumah ke sini itu kan ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk langsung sampai ke sekolah. Dia sebagai suatu proses ya. Selanjutnya yang keempat sebagai suatu profesi. Sebagai suatu profesi ini misalnya seperti ada yang jadi manajer kan, nah, itu berangkat dia bisa menjadi suatu profesi. Oke, next kita lanjut. Karakter manajemen. Karakter manajemen itu sama dengan karakter. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama itu ada man. Man itu apa? Ya, man itu sumber daya manusianya, orang-orangnya ya. Yang pertama tadi man, yaitu sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia ini merupakan menjadi karakter yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau nggak ada sumber dayanya, mana bisa manajemen? Iya kan? Kemudian yang kedua, money, duit, uang. Ya, kita kalau punya program-program atau ide-ide gagasan ada, cuman nggak ada duitnya, macam mana mau bekerja, ya kan? Nah, ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga material bahan. Nah, ini bahan misalnya seperti sarana, kemudian kit, alat-alat yang akan digunakan. Alat. Yang keempat adalah mesin. Mesin ini ya mesin yang bekerja untuk memproduksi sesuatu. Yang kelima adalah metode. Metode ini bagaimana sih caranya agar metode apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang keenam ada market. Dari metode tersebut maka akan dipasarkan ke luaran sana. Baiklah, lanjut. Ini dia jenjang manajemen. Jadi jenjang manajemen itu yang pertama ada manajemen puncak direktur atau direksi. Jadi ada kalau seandainya di perusahaan atau di kantor, kalau dinas sih enggak ya. Ya di perusahaan deh. Perusahaan itu ada jenjang manajemennya, nah, direktur, nanti dari direktur ada pimpinan cabang, kemudian manajemen yang mengawasi pekerjaan. Oke, selanjutnya ini dia prinsip manajemen. Jadi kalau prinsip ini harus ada ya. Kamu punya prinsip apa enggak sih? Ada kan? Kalau tidak ada prinsip, seolah-olah kita tidak punya ya harga diri sih kata orang kan. Tidak punya prinsip nih, gitu kan? Jadi yang pertama itu pembagian kerja sesuai bidang sehingga pekerjaan bisa lebih efisien. Kok dibagi-bagi kerjanya sesuai bidang? Misalnya nanti S1-nya
selesai tepat waktu, karena sesuai dengan ilmu bidangnya dia otomatis mendalami, mengetahui dari manajemen tersebut. Jadi dia lebih paham, lebih fokus, lebih tahu ya, jadi lebih cepat, tepat waktu selesai. Kemudian yang ketiga, disiplin melalui pemberian hukuman atau reward tertentu. Disiplin ini kan disiplin yang tepat waktu datangnya, nanti akan ada reward. Kalau hukuman, biasanya hukuman ini ya mungkin diberikan surat peringatan 1, 2, 3. Ini juga tadi sesuai kontrak perkuliahan, apabila mahasiswa yang tidak disiplin, maka nanti akan ada sanksinya. Jadi kamu juga harus bisa manajemen dirimu sendiri. Ya, karena manajemen ini kayaknya sih sepanjang hayat dipakai. Sampai mati pun mungkin dipakai manajemen. Kayak untuk tingkatannya berapa meter, ya kan? Iya. Kemudian selanjutnya yang keempat, kesatuan perintah berdasarkan pada satu sumber yang sama. Ini biasa nih, kalau di organisasi perusahaan itu bosnya itu ada banyak, jadi bawahan bingung mengikuti yang mana. Iya kan? Ini diikuti, akhirnya kerjaan kita nggak selesai. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah fungsi manajemen. Jadi menurut siapa sih namanya? George R.Terry, beliau menyampaikan pada bukunya yang berjudul The Principle of Management. Nah, fungsi manajemen itu adalah POWAT. Untuk mengingatkan kita itu singkatannya POWAT. POWAT itu ini dia, planning, perencanaan, kemudian pengorganisasian. Jadi kalau pokoknya itu organization, kemudian POWAT ada lagi pelaksanaan atau pengarahan, actuating. Ya. Selanjutnya pengawasan atau pengendalian, controlling. Nah, itu kalau untuk mengingat biasanya itu begitu. Untuk mengingatnya fungsi manajemen POWAT ya. Jadi nanti tidak menguraikan perencanaan planningnya itu apa, organisasi itu apa, actuating itu apa, kemudian controllingnya itu bagaimana. Nah, kita masuk ke perencanaan dulu. Kenapa ya manajemen ini harus direncanakan? Ya, harus direncanakan karena apabila tidak ada rencana, itu tidak apa yang akan mau dikerjakan, kita nggak tahu, bingung apa sih yang akan dikerjakan, ya kan? Kalau sudah ada rencana, mungkin kamu kalau udah weekend pasti ada rencana. Aku rencana menonton ini nanti di mall ini, ya kan? Nanti apabila ada rezekinya, waktunya, bisa langsung diimplementasikan. Itu juga dengan manajemen, mau di perusahaan atau di kita sendiri. Pengorganisasian. Nah, organisasi di sini dia untuk mencapai tujuannya dengan dibentuknya organisasi itu kan, jadi dia bagaimana sudah direncanakan bagaimana bisa mencapai tujuannya. Kemudian pelaksanaan atau pengarahan, siapa-siapa saja yang akan melaksanakan dari rencana tersebut. Sampai yang diawasi nanti dari rencana, dari pelaksanaan pengarahan itu diawasi apakah sudah tepat atau belum pelaksanaan tersebut. Apabila masih agak mereng sedikit, bisa di
yang digitalisasi seperti ini. Jadi nanti teori ini ada perubahan-perubahan dia. Oke, satu ya. Kemudian yang kedua perilaku. Perilaku lebih menekankan pada hubungan manusia, seperti bagaimana cara para pegawai melakukan pekerjaannya bisa efektif. Sampai di sini paham? Jadi hubungan manusia, cara pegawai melakukan pekerjaannya yang efektif. Selanjutnya yang ketiga, perencanaan ilmiah menekankan pada ilmu matematika statistik dalam menentukan perencanaan. Nah, ini sih menurut angka-angka nih. Berapa sih uang masuknya? Kalau udah angka-angka nih, memang kita nanti. Yang keempat, analisis sistem. Menekankan pada analisis secara menyeluruh seperti memperhitungkan faktor kesejahteraan, gaji, kesehatan, dan lain-lain. Ya, analisis sistem ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan, BPJS kesehatannya, tenaga kerjaannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, perencanaan berdasarkan hasil menekankan pada hasilnya dan rencananya tidak terlalu diperhatikan. Mana sih? Perencanaan berdasarkan hasil menekankan pada hasilnya dan rencananya tidak terlalu diperhatikan. Jadi di sini maksudnya adalah rencana itu ada rencana A, B, dan C. Mana yang tidak berhasil pindah ke B. Nah, kalau misalnya yang B ini berhasil, alhamdulillah sampailah ke tujuan. Kemudian yang terakhir 6, perencanaan mutu menekankan pada kualitas barang untuk kepuasan konsumen. Jadi biasanya untuk perencanaan mutu kualitas barang, kualitas ini kan nggak mesti mahal. Yang murah pun ada yang bagus berkualitas. Misalnya kayak ya produk sepatu Indonesia ini sekarang udah bagus, tahan lama. Kalau itu nyebutnya sih kayaknya produk Elizabeth, Buceri itu buatan Indonesia, itu bagus. Tapi harganya berapa ya? Ada juga sih yang murah, mahal ada juga. Itu kan ya. Jadi apabila konsumen memiliki atau mendapatkan kualitas barang yang bagus itu otomatis akan merasa puas, senang, bahagia. Aku bahagia ini dapat barang yang bagus. Ya kan? Ini siapa yang suka shopping di sini ini? Semua suka belanja di Shopee kan? Nah, kalau di Shopee itu gimana? Kualitasnya lihat bagus kan? Ada bahan scuba apa yang tebal itu kan? Jadi ada kemarin yang beli dia beli rok. Jadi cuma berapa? 50.000 bahan scuba. Kalau di mall kemarin tuh ada 250 atau berapa? Oke, ini artinya apa? Akhirnya selesai sudah pemaparan materi tentang basic manajemen ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi aja, diskusi santai, nggak usah terlalu tegang, capek juga kayak kami tegang, lelah dia. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Siapa saja yang membutuhkan manajemen? Oh ya, terima kasih. Jadi yang membutuhkan manajemen itu adalah ya, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya, siapa yang membutuhkan manajemen? Jadi manajemen itu biasanya ya dibutuhkan oleh semua orang. Itu udah jelas, kita
pribadi aja butuh manajemen. Kemudian organisasi perusahaan itu membutuhkan manajemen untuk pengaturan administrasi dan lain sebagainya. Kenapa dia membutuhkan itu? Karena untuk mencapai target perusahaan, kantor itu ada target Anda yang akan dia dia capai. Nah, jadi itulah dia. Ya, itulah dia jawabannya. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ya. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Apa saja unsur-unsur dari manajemen? Unsur-unsur dari manajemen. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa unsur-unsur dari manajemen itu yang pertama tadi ada men itu sumber daya manusianya, kemudian ada money uangnya, kemudian material bahannya, kemudian ada mesin, ada metodenya, kemudian market. Nah itu ya unsur-unsurnya. Terima kasih, tadi udah ya kamu sangat bagus tuh pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada dari kamu semua yang akan memberikan, mungkin ada masukannya, ada sarannya mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi. Ayo siapa? Izin Bu, Ya. saya beri saran. Menurut saya, manajemen adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengatur semuanya dengan baik agar dapat melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena adanya manajemen, kita bisa dapat melakukan kegiatan mengaturnya dengan baik dan efektif efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Oh ya, bagus. Jadi memang ya manajemen itu dapat mengatur untuk mencapai tujuan tertentu dan juga akan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kamu semua. Oke, baiklah, terima kasih semuanya atas pertemuan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.